Oke, ulang coba-coba. Ya, teman-teman, kita bahas pertandingan Barcelona menghadapi Real Madrid. El Clasico, Barcelona berhasil mengalahkan Madrid dengan skor 4-0. Pasti ada yang bertanya, Bang, mana analisis taktiknya? Nah, analisis taktik ya perlu waktu proses untuk editing. Jadi, harap bersabar, nanti kalau misalnya ada waktu, ada kesempatan, aku buat analisis taktiknya. Nah, video ini akan membahas, merecap lah ya, menyimpulkan situasi pertandingan Real Madrid menghadapi Barcelona dari sisi taktis ya, dari sisi klinis, bukan dari sisi ujaran kebencian menjelek-jelekkan salah satu pihak. Itu dulu yang perlu digarisbawahi. Karena kalau melihat kejelekan orang gampang, tapi melihat keburukan diri kita sendiri itu akan sangat sulit tentunya. Betul kan? Betul. Sok bijak. Oke, sebelum kita bahas Barcelona menghadapi Real Madrid, jauh di Prancis sana ada pertandingan Monaco menghadapi Paris Saint-Germain, PSG. Monaco berhasil mengalahkan PSG dengan skor 3-0. Gol dicetak oleh Yedder, kemudian di babak kedua Volland, kemudian Yedder lagi. Nah, apa yang terjadi di situasi pertandingan Monaco menghadapi PSG? Secara khusus bahwa Messi yang tidak bermain pada pertandingan kali ini membuat keadaan permainan PSG nggak begitu menggigit. Sama seperti apa yang disampaikan Henry, teman-teman, mantan pemain Barcelona, Thierry Henry, dan mantan pemain Arsenal. Dan di situ dia katakan bahwa PSG tidak menggigit ketika tanpa ada Messi di pertandingan Monaco menghadapi PSG. Oleh karena itu salah satu indikator mengapa PSG kalah pada pertandingan itu. Dan realnya memang kenyataannya seperti itu. Kalau kita menonton pertandingan, permainan PSG ya sangat-sangat tidak ideal dengan beberapa pemain-pemain bintang yang dia miliki. Masih begitu-begitu saja permainan dari PSG. Sedangkan kalau misalnya ada Messi, jelas walaupun sentris permainan dari PSG ke Messi pasti build up dan sirkulasi bola yang dimainkan oleh PSG, tapi jelas membuat create chance. Dan Messi juga sebagai pemain ya yang paling banyak memberikan assist di Liga Prancis. Oleh karena itu terasa banget ketika PSG kehilangan pemain yang paling banyak memberikan assist, implikasinya ke permainan PSG itu sendiri. Dan oleh karena itu juga Thierry Henry, teman-teman, mengatakan nggak pantas, nggak elok pada akhirnya pendukung-pendukung dari PSG mengolok-olok daripada Messi itu sendiri. Karena efek Messi ini ketika bermain ke PSG terasa sekali. Dan parahnya lagi, teman-teman, banyak juga ya oknum-oknum fans dari PSG aku baca di Twitter. Kemudian aku nonton beberapa televisi di Prancis, teman-teman, yang sudah bukan lagi menyalahkan Messi ataupun Mbappe ataupun Neymar secara khusus ya. Sekarang mempermasalahkan pride, kebanggaan menggunakan kostum PSG. Jadi seakan-akan pendukung-pendukung dari PSG ini mengatakan pemain-pemain yang sedang dikontrak oleh PSG tidak bangga, tidak pride, tidak menggunakan hati untuk bermain bersama PSG. Yang sederhananya hanya money oriented, hanya mengandalkan ya, hanya ingin mendapatkan uang-uang dari PSG. Nah, itulah ya untuk PSG Monaco. Nah, lalu sebelum kita masuk ke Barca dan Real Madrid di El Clasico, sebelum pertandingan Barca menghadapi Real Madrid, preskon disampaikan oleh Xavi. Ini terkait tentang Messi PSG lagi ya, bahwa ditanya wartawan, gimana kalau misalnya Messi balik lagi ke Barcelona? Ini penting ya buat orang-orang yang meremehkan Messi yang sudah habis, kemudian yang mengatakan lebih bagus Barcelona tanpa Messi. Tapi bentar dulu, ini perbedaan perspektif manajer, perspektif pelatih, sama perspektif penonton layar kaca. Jadi perlu kerendahan hati, sikap lebih mawas diri ya terhadap pendapat-pendapat dari orang yang berkaitan. Nah, jadi wartawan itu menanyakan bagaimana kalau misalnya
Messi kembali ke Barcelona? Kepada Xavi ya, sebelum El Clasico. Dijawab oleh Xavi Hernandez bahwa creo que Messi se ha ganado, es el mejor jugador de la historia y evidentemente de la historia del club, ¿no? Y tendrá las puertas abiertas y mientras sea yo entrenador aquí, como si quiere venir cada día. O sea, es el mejor. Creo que el club, como club, le debemos un homenaje grande porque se lo merece y a partir de ahí él tiene contrato en el Paris Saint-Germain y poco más te puedo decir. Aku membuka peluang untuk Messi balik ke Barcelona selama aku masih menjadi pelatih. Dan dikatakan oleh Xavi, terlalu besar yang sudah diberikan oleh Messi kepada Barcelona, kepada klub. Tapi Xavi tetap menghormati kontrak Messi bersama PSG. Nah, artinya di sini apa? Kita simpulkan dulu bahwa dengan Xavi mengatakan membuka pintu balik ke Messi, artinya Xavi sebagai pelatih Barcelona yang meracik taktik Barcelona nggak mempermasalahkan Messi kembali. Nah, namun pun demikian banyak sekali nih pro kontra terjadi ketika Messi dikabar-kabarkan ya, dan konflik antara Messi dengan supporter dalam tanda kutip ya teman-teman, dikait-kaitkan dengan Barcelona untuk kembali, dan banyak juga mengatakan udah jangan, udah habis Messi, udah tua, nanti Messi sentris dan lain sebagainya. Sedangkan pelatih dari Barcelona, Xavi Hernandez aja masih masih membuka pintu kalau misalnya Messi balik. Jadi di sini ada pandangan berbeda antara seorang pelatih sepak bola yang langsung melatih FC Barcelona sama penonton layar kaca lah ya, bahasanya agak lebih diringankan. Jadi ada perbedaan perspektif antara penonton layar kaca sama Xavi Hernandez itu sendiri yang padahal meramu taktikal dari Barcelona. Itu dia ya jawabannya, dan itu juga ada beberapa komentar yang aku sampaikan di media sosial juga, di salah satu akun fanbase dari Barcelona, dan menanya-nanyakan juga apa maksudnya. Jadi jawabannya itu. Tapi itu pro kontra ya. Pasti aku yakin ketika aku menyampaikan ini juga, ketika Xavi juga menyampaikan pun demikian, pasti ada juga yang menentang. Tapi Xavi, dia menjadi pelatih, dia tahu kebutuhan timnya bagaimana, dia mengatakan kalau Messi datang ya dibuka. Oke, kita bahas Barca menghadapi Real Madrid El Clasico 4-0. Gol pertama dicetak oleh Aubameyang, gol kedua Araujo, Ferran Torres gol ketiga, dan gol keempat Aubameyang. Apa yang terjadi? Ini kesimpulannya, recap ya. Kalau ingin kalian menyaksikan yang detailnya, mungkin nanti kalau ada kesempatan aku upload analisis taktikalnya. Jadi pada pertandingan kali ini ada beberapa hal yang aku catat. Yang pertama, Barcelona menghasilkan overload, superioritas. Ini yang kita bahas di video kemarin ya teman-teman. Kita bahas apa itu aspek superioritas, dan itu dimiliki Xavi pada pertandingan ini sangat-sangat baik. Aspek superioritas ada 3, udah kita bahas. Yang pertama kuantitatif, banyak jumlah di suatu area tertentu, dan itu terjadi pada pertandingan kali ini, overload istilahnya. Kemudian kualitatif, 1 lawan 1 duel yang dimiliki oleh Barcelona tercipta dengan baik. Salah satunya Dembele yang sering melalui sayap kanan mengekspos ya beberapa satu gol ya dari Barca tercipta atas create dirinya 1 lawan 1 sama Nacho. Kemudian superioritas posisional, seberapa pintar pemain FC Barcelona, seberapa pintar cerdas FC Barcelona membuat posisi pemain Barcelona mendapatkan ruang, dan itu tercipta superioritas yang udah kita bahas kemarin. Yang kedua, sirkulasi bola sangat-sangat luar biasa, 1-2 sentuhan mengalir, dan ini yang sudah kita inginkan tentunya kalau fans dari Barcelona. Kemudian rotasi yang dimiliki oleh Xavi berjalan dengan baik. Rotasi plus isolasi. Bukan hanya rotasi bukan berarti hanya pergantian pemain ya. Menggantikan pemain A, B, C, D, E. Bukan hanya aspek di situ aja. Aspeknya kita lihat lagi lebih ke dalam. Rotasi dalam arti pergerakan-pergerakan pemain di dalam lapangan. Nah, jadi kan beberapa waktu yang lalu Xavi mengkritik habis-habisan sebelum Barca 11 kali beruntun menang ya, ataupun tidak terkalahkan. Kan Xavi mengkritik Barcelona, pemain-pemainnya nggak tahu nih permainan posisi itu gimana. Nah, jadi permainan posisi, rotasi posisi yang dimiliki oleh pemain Barcelona pada pertandingan kali ini luar biasa.
Sehingga beberapa kali meme muncul di Twitter teman-teman terkait tentang struktur dari defense bertahan Real Madrid yang kocar-kacir. Itu akibat apa? Rotasi, permainan posisi yang dimiliki. Kemudian isolasi. Barca berhasil mengisolasi sang kreator penyerangan dari Real Madrid. Sehingga ketika sudah masuk middle third dan terkhusus final third, hampir masuk ke gawang Barcelona, pemain-pemain dari Real Madrid sedikit kesulitan. Hanya 3 aspek yang mereka andalkan: skill individual, crossing, dan shooting. Dan skill individual berhasil diisolasi. Shooting nggak sempurna, crossing berhasil diredam. Karena salah satu identitas Madrid kan crossing, bola udara. Dan Benzema juga terasa ya, nggak ada ketika bersama Madrid, membuat Ancelotti juga tidak memiliki senjata untuk menggedor FC Barcelona. Kemudian keunggulan numerik ini terkait tentang superioritas tadi terjadi. Dan yang paling penting nih, permainan vertikal, progresif ke depan. Ini salah satu hal yang menjawab juga apa perbedaan Pep dengan Xavi Hernandez. Ini salah satu aspek terlebih dahulu ya. Xavi ini lebih progresif permainannya, sedangkan Pep Guardiola ball oriented. Nah, artinya gimana? Pep Guardiola masih ide itu jelas. Penguasaan bola, 1-2 sentuhan, banyak passing. Dan Xavi ini beberapa momentum khususnya pada pertandingan kali ini vertikal, langsung ke depan, progresif. Dan beberapa create yang diciptakan kan bentar kan. Dari 1, 2, 3, 4, 5 sentuhan tercipta peluang. 1, 2, 3, 4, 5 sentuhan tercipta peluang. Dan aku buka bank data aku teman-teman, bahwa kalau kita pukul rata-rata, memang terlihat passing rata-rata yang dimiliki oleh Xavi ketika bersama Barcelona di angka 500-an, 600-an, 700-an. Di range sekitar segitu, 500 sampai 700 rata-rata per match. Sedangkan kalau Pep Guardiola 600 sampai 900. Jadi kan ada perbedaan ya, walaupun ada beberapa kali Xavi 800, 900, tapi kita pukul rata-ratanya. Jadi itu salah satu hal yang menjawab ya, vertikal yang dilakukan oleh Xavi pada pertandingan kali ini gila. Nah, lalu aku ikuti juga kan beberapa space dari Spanyol teman-teman, berbahasa Inggris di Twitter. Dan banyak orang membanding-bandingkan Xavi, Pep, dan Luis Enrique. Nah, kenapa terkhusus Xavi dibandingkan dengan Luis Enrique? Nah, Luis Enrique ini ketika bersama Barcelona, ya dia ball possession, tapi lebih vertikal, progresif bola ke depan. Nah, sedangkan Xavi ini mencoba mengkombinasikan, mengcombine dua kepribadian antara Pep sama Luis Enrique. Ingat nggak kalian pertandingan Barcelona menghadapi Bayern Munich? Di Bayern Munich dulu teman-teman, kan progresif kan, vertikal progresif ke depan, langsung beberapa sentuhan langsung menciptakan gol. Nah, Xavi di kata-kata mereka ya, coba combine, ada yang baik dari Pep diambil Xavi, diserapnya, ada yang baik dari Luis Enrique diserap oleh Xavi Hernandez. Jadi itu dulu ya beberapa hal yang terjadi di pertandingan kali ini, dan respect untuk Xavi Hernandez yang berhasil memberikan sesuatu yang berwarna untuk Barcelona yang dikala ditinggal Messi, krisis finansial, kalah sama Madrid di Supercopa, kemudian keluar dari UCL, luar biasa. Beberapa waktu bisa memutarbalikkan keadaan tersebut. Di samping itu apresiasi untuk manajemen FC Barcelona, Laporta, Matteo Alemany dan lain sebagainya. Sampai sini aja videonya. Bye.